Dataran tinggi Seko adalah kemegahan alam karya Sang Khalik yang menggetarkan. Pegunungan, padang savana, aliran sungai, persawahan merupakan arena kehidupan yang maha luas. Luas dataran tinggi Seko terhampar lebih dari 12.000 km persegi. Saat ini setidaknya dihuni oleh 14.000 jiwa. Populasinya menyebar di 3 wilayah utama, Seko Padang, Seko Tengah, dan Seko Lemo. Titik saya berada saat ini disebut Puncak Sondangan, poin paling strategis di mana kita bisa menikmati keindahan Seko Padang. Sampai juga. Nih lihat, sejauh mata memandang padang savana. Saya nggak kebayang nih berapa banyak gundukan-gundukan savana yang kalau dijalanin mungkin nggak sanggup. Untuk sampai ke Seko Padang ini makan waktu 2 hari untuk bisa sampai ke Seko Padang. Ini belum hancur ya? Ini baru kapan nyampenya? Sebelum adanya transportasi ojek, seluruh wilayah Seko hanya bisa diakses oleh Pateke, sang kuda pengantar barang. Rute yang membentang untuk menuju Seko dilintasi oleh kuda Pateke dengan waktu tempuh 2 kali lebih lama jika dibandingkan dengan menggunakan ojek. Selain karena jalurnya yang ekstrim, barang bawaan yang tidak main-main beratnya juga menjadi faktor yang memperlambat laju Pateke. Ih, keren! Pateke ini merupakan salah satu alat transportasi yang memang sudah lebih dulu ada daripada ojek motor. Karakter warga Seko adalah masyarakat yang agraris. Keseharian mereka banyak dihabiskan di ladang dan juga mengurus ternak di padang savana. Namun karena kali ini belum memasuki musim tanam, praktis sawah belum digarap. Jadi masyarakat mengisi waktu luang mereka dengan aktivitas yang berbeda. Salah satunya yang disebut sumolok atau mencari ikan di sungai dengan perangkap dari rotan. Nah, ini satu kegiatan masyarakat yang dilakukan di saat banjir sungainya. Nah, ini kita pasang jipu. Jipu ini satu jenis perangkap ikan juga, cuman bentuknya unik. Saya baru ini lihat. Sungai Betue, salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Seko. Aliran sungai ini bermuara di Sulawesi Barat, tepatnya di daerah Mamuju. Umpannya ternyata dedak. Saya nggak kebayang tadinya dedak ditaruh air kan awur-awuran tuh. Ternyata nggak, dedaknya dimasukin ke dalam karung dulu. Nanti akan diikat dan dimasukkan di dalam sini. Dedak. Lokasi pemasangan bubu sebaiknya di tepian sungai yang cukup dalam, sekitar 1 hingga 2 meter. Secara teori, ikan-ikan akan bermain ke tepian mencari makan pada waktu tertentu. Inilah sebabnya lokasi bubu harus diperhitungkan dengan baik. Nah, jadi prinsip pasang bubu itu di mana-mana sama, mau apapun namanya, mau jipu, mau luka, mau bubu, dipasang itu kalau misalnya lihat arusnya itu mengalir ke bawah, dipasang melawan arah arus. Dan cuman ditahan dengan pakai sebilah kayu aja. Pencarian ikan yang dilakukan masyarakat Seko kebanyakan hanya untuk konsumsi sendiri saja. Tidak ada yang mencari ikan untuk kepentingan ekonomi atau dijual.
target yang kita dapat. Ikan mas. Wah, deres. Ikan mas yang ada di Indonesia berasal dari daratan Cina dan Eropa. Menyebar sejak tahun 1920-an pada masa kolonial. Ada yang menyebut spesies ini dengan nama ikan karper, pengindonesiaan dari nama Latin Cyprinus carpio. Untuk masak ikan mas di dalam bambu ini ada sayur pendampingnya ternyata. Nah, di sini disebutnya talo-talo atau baka-baka. Bentuknya kayak gini. Talo-talo adalah jenis rerumputan dataran tinggi yang tumbuh hanya ketika musim hujan. Jenis rumput ini bukanlah konsumsi untuk ternak karena memiliki kandungan min yang kuat. Di Seko, talo-talo juga bukanlah sayuran yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Tergolong dalam sayuran pendamping ketika mengolah daging ikan ataupun daging binatang buruan dari hutan. Dan yang unik nanti begitu kita masukkan di dalam bambu, dia tidak dilapis lagi dengan daun pisang. Utuh-utuh begini saja langsung kasih masuk. Fungsi utama daun talo-talo adalah mengurangi bau amis pada daging ikan. Selain itu, rasa min yang dimiliki akan menambah cita rasa olahan menjadi lebih menggugah selera. Cara masak seperti ini di Seko disebut dengan nama dipehong atau ikan pehong. Populer di seluruh wilayah, baik itu di Seko Padang, Seko Tengah, dan Seko Lemo. Nah, konsep masak di dalam bambu ini dia memang pakai uap panas. Jadi kan ada uap, nah ikan di dalamnya itu nanti akan jadi matang. Aroma olahan ikan pehong ini tercium sangat kuat. Saya sudah tidak sabar untuk mencobanya. Sebenarnya ikan mas ini bukan favorit saya karena banyak duri, terus biasanya makan ikan mas bau lumpur. Tapi ini ikan masnya enak loh, gurih. Di dunia terdapat ratusan jenis pandan, termasuk yang tumbuh di Indonesia. Salah satunya terdapat di dataran tinggi Seko. Banyak yang menyebut tanaman ini dengan nama rasau. Karena jauh dari mana-mana, nah masyarakat di Seko ini memang sangat kreatif gitu jatuhnya. Nah, jadi di sini mereka masih bikin tikar dari pandan. Pandanus tectorius ditandai dengan puluhan duri yang menempel pada lembaran daunnya. Ini sebenarnya adalah cara pertahanan diri tanaman ini dari serangan pemangsa. Membersihkan daun pandan ketika masih segar lebih aman dibandingkan saat sudah layu. Karena bentuk penampang daun masih sangat tegas dan mudah diarahkan. Nah, kalau ingin rapi, Iya, nah, dia punya duri ditahan pakai ini. pakai jari putih. Ditahan pakai jari. Iya. Ya. Hai. Aduh, saya yang ngilu. Di dataran tinggi Seko, membuat kerajinan berbahan pandan adalah bahan untuk mengisi waktu luang. Masyarakat biasanya melakukannya di masa jeda usai musim tanam ataupun panen. Yang dibuat kebanyakan alat-alat rumah tangga, antara lain tikar dan tangguk untuk wadah bermacam barang dan hasil kebun. Nih yang udah kering. Iya. Jadi
dia sudah lebih elastis dan tidak gampang robek. Pola dan detail kerajinan pandan seko memang tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Misalnya saja dengan anyaman pandan dari Kalimantan. Bener kan Ibu kayak gini? Ya, Bener. iya, iya. Emang lebih gampang kalau cuman tinggal ngelanjutin. Kalau mulai dari awal susah. Satu hal yang pasti, masyarakat Seko menunjukkan bahwa ketika alam masih terjaga, selalu ada manfaat untuk kehidupan manusia di sekitarnya. Nah kalau kita amatin memang ya tikar di Seko ini dia punya motif, tidak ada motif, jenis anyamannya juga tidak rumit, jadi memang betul-betul yang diutamakan adalah fungsi. Fungsinya sebagai ini alas duduk. Hari ini, mari berpetualang ke Desa Bana, salah satu desa penghasil gula tebu paling terkenal di Seko. Sungai Betue rupanya sedang dilanda banjir akibat tingginya curah hujan di pegunungan. Mau tak mau memaksa saya dan masyarakat lainnya menggunakan rakit untuk menyeberang. Nggak nyangka ya di atas gunung ada sungai selebar ini. Dan masih pakai rakit gini nih untuk nyebrang ke Desa Hono untuk proses gula tebunya. Sungai yang ada di Seko adalah sungai tipe Upper River atau sungai pegunungan. Kedalaman airnya tidak seberapa, tetapi arus alirannya sangat kuat. Belum adanya jembatan penyeberangan membuat jalur ini sangat beresiko karena tali sling bisa terlepas dan rakit terbalik. Kalau ini sakit atau mau imunisasi aja? Imunisasi aja. Jadi kan setiap bulan itu ya, berarti setiap bulan naik rakit begini ya Bu? Astaga, jadi posyandunya itu ada di Hono ini, jadi masyarakat di Seko ini pasti naik rakit, even cuman ke posyandu. Kasihan adik kecil ini lagi cacar, panas badannya. Pembuatan gula tebu juga dilakukan pada masa tenggang antara musim tanam dan panen. Di Seko, tanaman tebu banyak ditanam area di perbukitan dengan kontur tanah yang cukup terjal. Sampai juga di tempat pembuatan gula tebu. Wow, ini seperti dugaan saya. Semuanya memang masih tradisional. Enak ya? Lompat-lompat gitu ya Bang? Semuanya pakai ikatan kayu dan bambu, tidak ada yang dipaku, semuanya diikat dengan rotan. Terus konsepnya seperti dibikin jungkat-jungkit. Tanaman tebu masuk ke Indonesia pada abad ke-18. Sebaran tanaman ini awalnya hanya di Pulau Jawa, namun kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Kayaknya yang itu lebih menarik ya, lebih seru ya. Abang, saya boleh coba nggak? Boleh? Yeay! Seru! Ini sangat menyenangkan. Jadi nggak heran kalau misalnya abang bisa ngelakuin ini. Bisa seharian. Seneng lah. Tapi kalau misalnya yang sudah tebu yang sudah gepeng,
waktu pas kita njat-njat gini, ringan. Tapi giliran masuk tebunya yang baru, keras, berat. Berat bang. Wah, yuhu. Ini uniknya pembuatan gula ala Seko. Proses memeras air tebu ini, semua peralatannya diambil dari alam sekitar. Ih, berasa. Nah ini memang ya di mana-mana yang namanya masak gula tebu itu memang lama. Nah ini memang sudah yang peras dari pagi, sudah mau mendidih, sedikit lagi tunggu dingin. Kalau sudah betul-betul mendidih, tunggu dingin baru bisa dituang ke dalam bambu ya, tinggal cetak. Tantangan membuat gula tebu adalah bagaimana menjaga api terus menyala. Tidak boleh ada jeda karena akan membuat rasa pahit timbul. Dalam sehari, bahan yang bisa diolah sekitar 5 literan air tebu. Kelihatan kan bedanya? Nah jadi ini sudah mulai mengental. Ini kita kasih tunggu dingin dia dulu sebentar. Habis itu baru dituang ke dalam bambu, cetakannya seperti ini. Semua begitu sederhana. Orang-orang Seko rupanya sangat memahami pentingnya menggunakan peralatan ramah lingkungan. Cetakan gula tebu pun cukup diambil dari bambu yang ada di sekitar kebun. Udah keras dia ya. Boleh cicip? Boleh? Iya. Boleh ya kak? Bentuknya kayak lemang tapai nih kalau di daerah saya, kalau di Padang pakai bambu gini, kayak di daerah lain juga seperti nasi jaha. Nah, jadi dia utuh. Jadi masyarakat di sini kenapa memang pakai cetakannya bambu? Karena bambu ini bisa tahan sampai 1 tahun simpannya. Karena di sini kan nggak mungkin kita bolak-balik naik ke gunung untuk cuman bikin gula. Nah, biasanya satu bambu utuh ini kalau untuk satu rumah pakai 2 bambu ya. Iya. Nah itu normally biasanya pemakaian gulanya untuk satu rumah 2 bambu. Bayang nih jadi berapa banyak, aman nih stok untuk ke depan.